Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ilahil Ma'bud. Wassalatu wassalam ala sirri ainil wujud wa adadi kulli mas'ud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang masih memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Allah masih memberikan kita nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah dan inayahnya. Maka seyogyanya dan sepatutnya bagi seorang hamba yang beriman dan tahu terima kasih kepada Rabb-Nya, dia gunakan seluruh anugerah yang diberikan kepada dirinya untuk senantiasa takarrub ilallah, untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Acap kali kita mendengar kalimat sehat wal afiat, ai bima'na sehat wal afiat. Banyak orang yang sehat matanya, sehat penglihatannya, sehat pendengarannya, sehat badannya, sehat fisiknya, sehat jasmaninya, sehat, tidak ada satu penyakit apapun dalam tubuhnya. Akan tetapi kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesehatan yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan termasuk sehat wal afiat, akan tetapi itu adalah sehat wal maksiat. Kemaksiatan tidak hanya meminum minuman yang haram, memakan makanan yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, akan tetapi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengacuhkan atas segala perintah-perintahnya, meninggalkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah mengisahkan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan anak seorang nabi. Luqmanul Hakim bukan anak seorang ulama. Luqmanul Hakim bukan anak daripada bangsawan. Akan tetapi nama Luqmanul Hakim tidak hanya terkenal di dunia, akan tetapi terkenal di langit. Bahkan Luqmanul Hakim dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak hanya disebut nama Luqmanul Hakim, akan tetapi Allah memberikan kepada beliau hadiah, dijadikan nama beliau sebagai surat dalam Al-Qur'an.
Luqmanul Hakim orang yang biasa saja. Luqmanul Hakim bukan anak kiai, bukan anak ulama, bukan anak bangsawan, bukan dari keturunan Nabi. Akan tetapi menjadi pilihan, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keteguhan iman beliau, karena kepasrahan ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan beliau mendidik dirinya, akan beliau mendidik putranya, bagaimana cara taat kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan kepada Allah, bagaimana menjauhi daripada sifat syirik. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Luqmanul Hakim sehingga namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang biasa yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita semua yang merasa biasa-biasa saja, bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan anak berpangkat, tidak usah minder kepada siapapun, karena hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama saja. Di hadapan Allah tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada si pintar, tidak ada si bodoh, tidak ada si tampan, tidak ada si jelek. Boleh jadi dia miskin di hadapan manusia, kaya di hadapan Allah. Boleh jadi dia buruk di hadapan manusia, tampan di hadapan Allah. Boleh jadi dia hina di hadapan semua manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kemuliaan seorang yang beriman akan mencerminkan 4 cerminan. Cerminan orang yang beriman akan melahirkan 4 pilar. Pilar yang pertama, dia akan lahir dengan sifat tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tauhidnya sudah kuat, keyakinannya sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, hamba meyakini khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruknya yang engkau berikan kepada hamba, semua atas takdir engkau ya Rabb. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikit dan banyaknya yang engkau berikan jatah kepada kami adalah kehendakmu ya Rabb. Maka hamba terima atas segala ketetapanmu ya Rabb. Itulah adalah sifat tauhid yang kuat, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang sudah bertauhid dengan tauhid yang tekad, dengan tauhid yang kuat, dengan tauhid yang bulat, akan lahirlah sifat mujahid, sifat pejuang. Ketika dia sudah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah bekerja, dia sudah melakukan atas kemampuannya, dia sudah melakukan dengan batas maksimal kemampuannya. Selebihnya dia tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ukuran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kadar kita. Kita semua wajibnya adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mujahid bukan sifat seorang yang menyerah, yang berpangku tangan dengan nasib, dengan keadaan, tapi dia mau bergerak, dia mau merubah keadaan karena yakin al-harakatul barokah, setiap pergerakan akan melahirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah lahir sifat mujahid, terlahirlah sifat yang ketiga, sifat syakirin, sifat orang-orang yang bersyukur. Dia bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah, pangkat, jabatan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istri yang solihah, istri yang cantik, anak yang solih dan solihah, rumah yang megah, mobil yang mewah. Semua yang dia dapati ini adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli rabbil alamin. Anugerah yang kita miliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin kita sombongkan, apa yang ingin kita banggakan, yang Allah berikan saat ini, bisa saja Allah ambil juga saat ini pula. Maka dari itu, seseorang yang sudah Allah berikan sesuatu yang berlebih, dia harus sadar betul. Orang yang beriman, dia sadar bahwa setiap nikmat yang dia berikan terhadap dirinya, dia sadar ada nikmat orang lain yang dititipkan terhadap dirinya. Orang yang diberikan kenikmatan yang begitu banyak, dia sadar ada nikmat-nikmat yang dititipkan kepada dirinya.
Orang yang diberikan nikmatul ilmu, akan dia nasrulkan ilmu itu, dia sampaikan ilmu itu kepada orang yang membutuhkan. Orang yang diberikan nikmat harta, akan dia tasarrufkan harta itu di jalan Allah. Orang yang diberikan pangkat dan jabatan, akan digunakan pangkat dan jabatan itu untuk memperjuangkan hak-hak orang yang tidak mampu. Itulah orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyadari betul daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallaha in kuntum iyyahu ta'budun." Karena kita tidak akan pernah mampu menghitung segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semuanya. Setelah kita diberikan daripada sifat syakirin, akan lahirlah sifat ijma'i, sifat sosial. Dia mampu berbaur dengan masyarakat yang lainnya. Dia mampu untuk merangkul yang lainnya. Dia tidak congkak, dia tidak sombong, karena dia sadar bahwa di masyarakat ini dia telah diberikan oleh Allah kelebihan. Maka kelebihan yang Allah berikan itu untuk berderma, untuk berinfak, untuk membantu orang yang tidak mampu. Maka sifat ijma'i yang ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu pada saat ini, saudara-saudara kita saat ini yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, memenuhi daripada panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bagi kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, tapi Allah berikan keluasan rizki, maka kita lakukanlah ibadah kurban. Kita lakukanlah ibadah untuk menyembelih hewan kurban, untuk berbagi kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, pada janda, duafa, yatim piatu yang membutuhkan. Itu adalah bentuk sosial kita pada sesama, karena dia akan menerapkan daripada sifat alladzi yang durun nasi bi'ainir rahmah, memandang semua manusia dengan kacamata kasih sayang. Dia tidak pilih sayang, dia tidak tebang pilih, karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini digolongkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa beribadah hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وثماتة الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان
Mannan ya Mannan, ya Dayyan ya Sultan, ya ilahana anta maulana fansurna 'alal qawmidh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimissalam.